أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. يقول الإمام السعدي رحمه الله يقول تعالى لعباده المؤمنين, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman untuk hamba-hambanya yang beriman, mu'ayyijan lahum 'alan nafir fi sabilihi, memberikan semangat dorongan kepada kaum mukminin untuk berangkat berperang, berjihad. Berperang, berjihad di jalan Allah. Faqala, maka Allah berfirman, infiru khifafan wa thiqala, berangkatlah kalian berjihad baik dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Maksudnya fil usr wal yusr, berangkatlah kalian berjihad dalam keadaan susah maupun dalam keadaan mudah. Wal mansyat wal makrah, baik dalam keadaan semangat maupun dalam keadaan tidak semangat. Wal har wal bard, baik dalam keadaan panas, musim panas atau musim dingin. Seluruh keadaan, fi jami' al ahwal, seluruh keadaan yang ada, berangkat berjihad di jalan Allah. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, dan berjihadlah kalian dengan harta kalian dan dengan diri kalian di jalan Allah. Ibdzulu juhdakum bidzalik, curahkanlah segala jerih payah kalian di dalam berjihad di jalan Allah. Astaghfiru wasa'akum fil mal wa nafs, curahkanlah daya kalian di dalam harta dan jiwa. Wa fi hadza dalilun ala annahu kama yajibu al-jihad fil nafs yajibu al-jihad fil mal. Di dalam ayat yang mulia ini kata Imam Sa'di rahimahullah, dalil yang menunjukkan wajibnya jihad dengan jiwa, begitu pula ya wajibnya jihad dengan harta. Itu iqtadat al-hajah wa da'at dzalik, yang mana hajat kebutuhan memang sedang dibutuhkan dan sangat dibutuhkan untuk itu. Di dalam berjihad harus dengan jiwa dan harta. Semaqal dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik untuk kalian apabila kalian mengetahui. Al-jihad fil nafs wal mal, maksudnya jihad menggunakan jiwa dan harta lebih baik. Khairun lakum at-taqa'ud an dzalik, daripada tidak melakukan itu, pensiun atau dia tinggalkan atau dia pura-pura enggak tahu. Berjihad dengan harta dan jiwa lebih baik. Karena fi ridha Allah Ta'ala, karena pada jihad menggunakan harta dan jiwa, padanya lah terdapat keridhaan Allah. Wal fauz bi darajatil 'aliyat 'indahu, dan dia mendapatkan kemenangan
dengan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wan nasr lidinillah. Dan mendapatkan pertolongan dari agama Allah, untuk agama Allah. Wa dukhul fi jumlatin jundih wa hizbih. Dengan demikian pula otomatis dia masuk dalam tentara Allah, golongan Allah. Law kana khurujuhum li talab al-'ard al-qarib ay manfa'ah dunyawiyah sahlah at-tanawul. Taruhlah kalau seandainya seseorang keluar dari rumahnya dalam rangka mendapatkan dunia, manfaat duniawi yang mudah didapatkan. Kana safaran qasidan qariban sahlah. Maka perjalanannya dia keluar rumah, ya, keluar rumahnya, perjalanan dia, safarnya dia dalam rangka mencari uang, mencari dunia, kerjaan, ya. Lattaba'uk. Niscaya yang lainnya juga akan mengikuti engkau. Li'alamil masyaqqal katsira. Enggak ada halang rintang, enggak ada cobaan yang sangat berat. Walakin ba'udat 'alaihim asy-syuqqah. Tetapi karena sangat panjangnya dan susahnya di dalam safar perjalanan jihad, falidzalika tathaqalu 'anka. Oleh karena itu mereka merasa berat untuk mengikuti engkau wahai Muhammad. Walaysa hadza min amaratil 'ubudiyah. Dan keadaan seperti bukan termasuk ciri-ciri penghambaan kepada Allah. Balil 'abd haqiqatan huwal muta'abbid li rabbih fi kulli hal. Yang namanya seorang hamba secara hakiki adalah selalu menyembah kepada Allah dalam setiap keadaan. Al-qaim bil ibadah sahla syaqah. Dia selalu menjalankan ibadah baik yang berat maupun yang mudah. Hadzal 'abd lillah ala kulli hal. Maka hamba ini hanya selalu pada Allah atas segala sesuatunya. Beribadah hanya kepada Allah atas segala sesuatunya. Wa sayahlifuna billah, dan mereka akan bersumpah atas nama Allah. Law istasa'na la kharajna ma'akum. Demi Allah, kalau seandainya kami mampu, kami akan keluar berjihad bersama kalian. Sumpah dulu. Siapa? Dan mereka sayahlifuna an takhallafahum 'anil khuruj annahum a'daran wa annahum la yastati'un dzalik. Banyakkan dari orang-orang munafikin yang di zaman Rasulullah SAW tidak mau berjihad, mereka akan sumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Ya nggak bisa berjihad karena banyak urusan, demi Allah ini itu dan lain sebagainya. Yuhlikuna anfusahum. Allah mengatakan mereka lah sendiri yang membinasakan mereka dengan tidak mau berperang, dengan tidak mau berjihad, malah duduk di rumah dengan kedustaan dan menghabarkan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Allah ya'lamu innahum lakadzibun. Demi Allah, sungguhnya Allah Maha mengetahui, sungguhnya mereka adalah orang-orang yang pendusta. Hadzal 'iqab innahu lil munafiqin. Celaan ini ditujukan hanya untuk orang-orang munafikin. Alladzina takhallafu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka tidak mau ikut berperang. Ya, tidak mau bergabung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwat Tabuk, pada perang Tabuk. Abdau min al-'adab al-kadzibah ma abdau. Mereka menyatakan dari uzur-uzur yang dusta. Mereka tampakkan pada Nabi SAW. Fa'afa an-nabiyyu anhum bimujarrad i'tizarihim. Maka Nabi SAW memaafkan mereka semata-mata memberikan uzur kepada mereka. Min ghairi an yamtahinahum, tanpa diuji sama sekali.
Fayatabayyan lahu shadiq minal kadzib, sehingga jelaslah mana yang jujur dan mana yang dusta. Walihada atabahu Allah ala hadhihi al-musara' ila azrihim. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela mereka di dalam penyampaian udzur-udzur yang ada. Yang demikian Allah dan Rasulnya lebih mengetahui mana udzur yang syar'i dan mana yang dicari-cari saja. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Maha mengetahui. Jangan cuma beralasan, alasan aja, alasan. Nah, bahkan dengan sumpah, wallahi, wallahi. Ya, saya ini, saya itu, saya sibuk, saya ini. Demi Allah. Ya, sehingga ini celaan ini tertuju hanya kepada orang-orang munafikin saja. Mereka menyampaikan udzur yang tidak syar'i, yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allahul musta'an, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.